Clasico merupakan istilah pertemuan dua klub raksasa di La Liga yang syarat akan gengsi, Barcelona dan Real Madrid. Rivalitas keduanya telah terjadi berpuluh tahun lamanya sejak pertemuan perdana pada tahun 1929. Jejak sejarah, gengsi, ambisi, dan bahkan propaganda media massa menjadi bensin yang membakar dan menjaga nyala perseteruan ini. Pertarungan ini juga membawa ketegangan politik dan budaya Spanyol antara wilayah Catalunya yang diwakili Barcelona dengan ibu kota Spanyol yang disimbolkan sebagai Real Madrid. Beragam bumbu pun turut mewarnai adu sikut antara Blaugrana dan Los Blancos, mulai dari rebutan pemain, transfer kontroversial, hingga persaingan manajer dan pemain terbaik dari kedua klub demi mengkultuskan diri sebagai penguasa utama Liga Spanyol. Tingginya tensi persaingan Barca dan Madrid ditambah masifnya pemberitaan media serta label gengsi sebagai klub dengan banyaknya pemain bintang memberikan tekanan berat kepada para pemainnya untuk tidak boleh kalah di setiap pertemuan mereka. Imbasnya, laga kedua tim bukan hanya mempertontonkan adu skill, teknik dan strategi, namun juga banyak diwarnai dengan permainan keras, konfrontasi, dan bahkan drama yang membuat suhu pertandingan menjadi semakin panas. Berikut beberapa insiden setelah kejadian yang terjadi antara Barcelona dan Real Madrid. Perpindahan Di Stefano ke Real Madrid menimbulkan sejumlah kontroversi. Pada musim semi 1952, sebuah klub sepak bola asal Kolombia, Millonarios, terbang ke Spanyol untuk mengikuti sebuah turnamen persahabatan guna merayakan hari jadi ke-50 klub kebanggaan ibu kota Spanyol, Real Madrid. Millonarios kemudian tampil sebagai juara turnamen dengan mengalahkan Real Madrid di partai final dengan skor 4-2. Bahkan salah satu penyerang mereka, Alfredo Di Stefano, tampil sebagai bintang kala itu. Dia bermain begitu baik dan impresif sepanjang turnamen tersebut. Saat itulah, Madrid tertarik untuk merekrut pemain kelahiran 1926 ini. Presiden Los Blancos ketika itu, Santiago Bernabéu Este, sangat terkesan dengan penampilan Di Stefano. Tapi, Madrid bukanlah satu-satunya klub yang menginginkan Di Stefano. Musuh bebuyutan mereka, Barcelona, rupanya juga menaruh hati kepada pemain yang sepanjang karir profesionalnya membela 3 timnas yang berbeda, Argentina, Kolombia, dan Spanyol. Barcelona bergerak cepat dengan mengutus sekretaris teknik mereka yang kala itu, Josep Schmeister, yang juga menyaksikan secara langsung bagaimana bagusnya permainan sang bomber tersebut. El Barca bahkan kemudian memberikan penawaran kepada klub sang striker sebelumnya, River Plate, yang juga memiliki hak atas dirinya. Saat itu, Di Stefano memang masih terikat kontrak dengan River Plate. Tapi karena adanya protes dari para pesepak bola di Argentina, maka ia dengan inisiatif sendiri bergabung dengan Millonarios, klub asal Kolombia. Tak hanya melakukan pendekatan dengan River Plate, Barcelona bahkan langsung berkomunikasi dengan sang pemain saat Di Stefano sedang berada di kampung halamannya, Buenos Aires. Pada akhirnya, sang pemain setuju untuk bergabung dengan Barcelona. Barcelona juga telah membayar uang sebesar 4 juta peso kepada River Plate. Alfredo Di Stefano langsung terbang ke Barcelona. Dia disambut dengan penuh sukacita oleh para petinggi Barcelona dan langsung mengumumkan perekrutan Di Stefano kepada publik pada tanggal 16 Agustus 1953. Dan disinilah kerumpitan itu mulai terjadi. Madrid, yang lebih dulu tertarik dengan Di Stefano, dan secara tidak langsung yang membawa Di Stefano untuk pertama kalinya ke Spanyol, tak terima atas kabar transfer tersebut. Begitu juga dengan Millonarios. Menurutnya, pemain bertinggi 178 cm itu masih merupakan milik dan hak mereka. Pada akhirnya, karena keakraban dengan kubu Millonarios, Los Blancos segera melakukan negosiasi. Kesepakatan pun tercapai. Millonarios setuju juga striker andalan mereka merapat ke Real Madrid. Kemudian terjadilah sengketa antara Millonarios dan River Plate yang juga mengaku mempunyai hak kepemilikan atas Di Stefano. Presiden Millonarios, Alfredo Senior, kemudian mengadukan hal ini kepada FIFA. FIFA sendiri mengaku tidak tahu apa-apa mengenai kisruh kepemilikan antara Millonarios dan River Plate.
Karena pada saat itu, FIFA berasumsi bahwa klub Millonarios belum terdaftar secara resmi sebagai anggota FIFA. Badan sepak bola tertinggi itu pun menyerahkan kewenangannya kepada RFF, Federasi Sepak Bola di Spanyol, agar dengan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. RFF pun kemudian turun tangan dan segera mengambil tindakan. Menurut Andres Ramirez, sekretaris RFF, dibutuhkan persetujuan baik dari Millonarios dan River Plate untuk memuluskan transfer Di Stefano ini. Namun, RFF akhirnya mengeluarkan keputusan dan mengumumkan jika Di Stefano diberikan kesepakatan alternatif, ia bisa bermain untuk kedua klub selama 4 tahun dengan durasi masing-masing 2 tahun untuk Barcelona dan 2 tahun untuk Real Madrid. Situasi ini jelas menjadi perdebatan kedua klub kala itu, terutama Barcelona yang mengaku lebih dulu mendapatkan kesepakatan dengan Di Stefano. Kubu Blaugrana dengan tegas menolak rencana aneh RFF tersebut. Kisru transfer Di Stefano akhirnya mencuri perhatian Jenderal Franco yang kala itu menjadi pemimpin Spanyol. Saat itu, secara tidak langsung, Real Madrid dianggap sebagai media propaganda politik Jenderal Franco. Walau kenyataannya, Franco bukanlah penggemar sepak bola, apalagi fans Real Madrid. Ia hanyalah seorang jenderal yang haus akan kekuasaan. Namun ia butuh alat pencitraan bagi negaranya yang ketika itu didera hutan dan berkecamuk perang sipil. Ia pun memutuskan alat itu bernama Real Madrid, karena baginya akan sulit bagi Franco untuk bisa mengendalikan klub lain seperti Barcelona yang berasal dari kelompok yang berseberangan dengannya, yakni kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. Franco pun dianggap turut campur dalam perpindahan Di Stefano ke Real Madrid. Disinyalir, Barcelona mendapat tekanan dari Franco dan diancam akan memberlakukan larangan pemain asing untuk Barcelona. Presiden Barcelona, Martí Carreto, akhirnya dengan terpaksa memutuskan mengundurkan diri dari kisru ini karena tekanan berat dari publik Katalan. Dewan Interim Barcelona pun bahkan merobek kontrak Di Stefano dan pada akhirnya merelakan Di Stefano untuk bergabung dengan Real Madrid. Setelah itu, sisanya adalah sejarah. Di Stefano kemudian menjadi bintang Real Madrid dengan 5 gelar juara Liga Champions yang dipersembahkan secara beruntun. Tak hanya itu, ia juga berhasil mempersembahkan 8 gelar La Liga dan mencetak total 307 gol dari 396 penampilannya di seluruh kompetisi. Kontroversi transfer Di Stefano diyakini ikut memanaskan permusuhan antara kedua klub bahkan hingga saat ini. Kepindahan Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid pada tanggal 24 Juli tahun 2000 merupakan salah satu transfer yang paling syarat kebencian. Sebelum itu, terdengar rumor dari beberapa media tentang pertemuan agen Figo, Josep Veiga, dengan pihak Real Madrid. Media tersebut mengabarkan Figo dan agennya telah menandatangani prakontrak dengan Real Madrid. Isi perjanjian prakontrak tersebut menyebutkan Figo akan ke Real Madrid jika Florentino Perez menang dalam pemilihan presiden Real Madrid. Tapi apabila Florentino Perez kalah dalam pemilihan, maka Figo akan menerima sejumlah uang. Selama masa kampanye, Perez memang mengungkapkan pada supporter Los Blancos jika dirinya berhasil memperoleh jabatan presiden klub, maka bintang sepak bola dalam wujud Figo akan didatangkan ke Stadion Santiago Bernabeu. Sadar bahwa hal itu amat menjanjikan, para pendukung Madrid pun terpikat. Di tengah merebaknya rumor kepindahannya, Figo membuat pernyataan di sebuah sesi wawancara. "Saya tidak gila untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ini adalah jersey saya. Apapun yang terjadi, saat ini, saya tidak akan pernah menjadi pemain Real Madrid. Saya hanya bermain untuk Barcelona," ujar Figo ketika itu. Namun kenyataan berkata lain. Hasil pemungutan suara ketika itu menyatakan bahwa Perez secara sah menjadi presiden Real Madrid yang baru. Kenyataan ini sendiri membuat kubu Figo terhenyak, lantaran tak menduganya sama sekali. Bahkan, dalam klausul prakontrak yang disepakati Perez dan agen Figo, konon terdapat pula poin yang menyebutkan
jika sang pemain menolak hijrah ke Madrid usai Perez memenangi proses pemilihan presiden, maka dirinya harus membayar denda senilai 30 juta euro. Paham bahwa keadaannya terjepit, kabarnya Figo juga sempat mendatangi Presiden Barcelona, Joan Gaspar, yang ketika itu juga baru terpilih sebagai Presiden Barcelona. Sang pemain meminta kepada pihak manajemen Barcelona untuk membayarkan penalti itu supaya Figo tetap bisa bertahan di Barcelona. Namun naasnya, Gaspar bergeming dengan permintaan tersebut. Dirinya menganggap jika uang senilai 30 juta euro tak perlu digelontorkan manajemen hanya untuk mempertahankan Figo. Dengan kocek sebesar itu, Barcelona pasti bisa membeli 2 atau bahkan 3 pemain anyar yang kualitasnya setara. Josep Veiga, yang saat itu menjadi agen Figo, mengungkapkan polemik transfer tersebut kepada Harian Sport. Veiga mengklaim alasan utama dirinya menyepakati perjanjian itu adalah untuk menekan Barcelona agar memperbarui kontrak kliennya yang akan membuat dirinya menerima komisi 3 juta euro. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Figo ketika itu. Veiga menjawab, ada 3 pilihan. Pertama, kamu tetap di Barcelona dan membayar 30 juta euro, uang yang tidak kamu miliki saat ini. Kedua, kamu bertahan dan aku masuk penjara. Atau ketiga, kamu bergabung dengan Real Madrid, kata Veiga ketika itu. Karena terperdaya, Figo pun akhirnya sepakat untuk menjadi pemain Real Madrid pada musim 2000-2001. Harga tebusnya yang mencapai 62 juta euro dan masuk dalam kategori termahal di zaman tersebut dapat dipenuhi oleh kubu Los Blancos. Pergi dari Barcelona adalah keputusan yang penting tetapi sulit bagi saya. Saya meninggalkan kota yang memberi saya banyak hal dan tempat di mana saya merasa baik, ucap Luis Figo yang dikutip dari Marca. Tapi ketika Anda merasa tak dihargai dari apa yang Anda lakukan dan Anda mendapat tawaran dari klub lain, maka Anda memikirkannya. Sontak publik Katalan tidak pernah menerima apapun alasan dan keputusan sang kapten, yang merupakan pemain andalannya, pergi ke rival terberatnya. Tanpa malu-malu, mereka menyupai Figo dengan beraneka macam kata-kata kotor. Pria berkebangsaan Portugal ini juga disebut sebagai sampah, tentara bayaran, hingga pengkhianat. Atmosfer sepanas neraka pun dirancang sedemikian rupa untuk menyambut kembalinya Luis Figo di Camp Nou dalam duet bertajuk El Clasico Jilid 1 pada tanggal 21 Oktober tahun 2000. Mereka ingin San Judas merasa terintimidasi hingga tidak bisa bermain secara maksimal. Dan benar saja, puluhan spanduk yang salah satunya bertuliskan, "Kami punya 10 juta alasan buat membencimu, wahai Judas," bertebaran di segala penjuru tribun Camp Nou. Setiap kali Figo mendapat bola, siulan dan teriakan pengkhianat, bajingan, mata duitan, Judas membahana sejak Figo berjalan memasuki lapangan Camp Nou. Saya akui, tekanan terhadap Figo malam itu sangat hebat. Sulit baginya tampil maksimal di tengah keadaan seperti itu. Cetus pelatih Barcelona era 2000-an, Lorenzo Serra Ferrer. Intimidasi menjurus ke anarkis terus diterimanya setiap kali posisi Figo berdekatan dengan tepi lapangan. Bermacam benda asing secara bertubi-tubi masuk ke lapangan, seperti botol air mineral, korek api, jeruk, bahkan telepon seluler diarahkan kepadanya. Dan insiden lemparan kepala babi di tahun 2002 yang fenomenal itu pun jadi salah satu bukti kebencian masyarakat Catalonia terhadap sang pahlawan yang kini menjadi pengkhianat besar. Dampak dari tekanan yang luar biasa itu rupanya mempengaruhi mentalitas Figo dan rekan setimnya. Penampilan Real Madrid terbilang mengecewakan untuk ukuran tim yang baru saja menjuarai Liga Champions pada musim sebelumnya. Momen pertama kali Figo mendatangi Camp Nou mengenakan seragam Real Madrid sungguh mengerikan. Saya tak pernah merasakan tekanan sebesar itu. Satu komentar buat saya untuk Figo,
Anda benar-benar bernyali. Kata gelandang Real Madrid era 2000-an, Ivan Campo. Luis Figo, disadari atau tidak, memang menjadi seorang pengkhianat terbaik di abad ini.